Selamat pagi, sangat bersyukur kita diberi kehidupan dan pasti hari ini Tuhan menolong kita sekalian. Saya ingin menyampaikan renungan singkat yang pagi ini saya beri tema wanita yang murah hati. Didasari dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 16. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara sekalian, teks yang kita baca itu adalah kisah yang terjadi di kota Filipi. Filipi itu ada di Turki zaman sekarang, dan sebenarnya itu adalah saat awal di mana Injil Tuhan masuk ke Eropa. Dan di Filipi itu pasti ada orang-orang Yahudi, dan kemudian Paulus mencoba berjalan menyusuri sungai. Akhirnya dia temukan rumah ibadah orang Yahudi. Di rumah ibadah itu kemudian dia berbicara dan ada wanita-wanita yang mendengarkannya. Salah satu wanita yang ikut mendengarkan itu adalah Lydia, seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira. Lydia mendengar dan dia percaya. Bahkan dalam kisah tadi dikatakan dia dibaptis bersama seluruh keluarganya. Mengapa? Karena dia sungguh-sungguh percaya. Dia adalah seorang yang sedang mencari kebenaran. Seorang yang sedang menanti Mesias yang dijanjikan. Dan akhirnya dia temukan. Dan ini anugerah baginya. Lydia, seorang pedagang kain ungu, saudara, katanya menurut cerita, kain ungu pada zaman itu adalah kain yang sangat eksklusif, sangat mahal harganya, karena warna ungu itu diambil dari cangkang atau kulit ikan tertentu yang diambil tetes demi tetes. Untuk mewarnai 0,5 kilogram kain, itu diperlukan kira-kira 3 juta rupiah hanya untuk membuat warna ungu. Sehingga apa yang dijual oleh Lydia adalah kain yang sangat istimewa, sangat eksklusif, dan mahal. Hingga dugaan saya memang dia termasuk keluarga yang mampu. Sebagai rasa hormat syukurnya kepada Tuhan bahwa dia telah menjadi percaya dan telah dibaptiskan bersama seluruh keluarga, akhirnya dia ingin membuka hatinya. Dia mengalami perubahan hidup. Dia tidak lagi egois, tidak lagi pelit. Dia akhirnya meminta Paulus dan Silas untuk bisa menumpang di rumahnya. Menumpang dalam konteks itu tidak hanya tidur, tapi juga termasuk segala keperluan, termasuk makan minum yang tidak mudah pada zaman itu, karena tidak seperti zaman sekarang, makanan bisa disimpan di kulkas atau freezer, ada listrik, ada kompor gas. Ya, pada zaman itu untuk memasak ini dan itu perlu waktu yang lama dengan berbagai proses yang lebih panjang. Tapi Lydia mendesak sampai akhirnya Paulus jelas mau. Saudaraku, yang terjadi adalah pada waktu orang menerima anugerah Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasihnya, orang itu mengalami perubahan menjadi murah hati, sama seperti Lydia. Kita semua adalah orang yang mendapat anugerah Tuhan, ditebus oleh darah Kristus, menjadi umat milik Allah, dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Mari kita juga mengekspresikan, mewujudkan rasa syukur kita pada Tuhan dengan cara rela berbuat sesuatu bagi sesama, melayani sesama, dan berkorban bagi gereja. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang egois, tapi orang yang rela berkorban demi sesama. Murah hati, seperti yang kita belajar dari Lydia. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, dalam dunia ini orang sangat egois, bahkan serakah. Bersyukur karena hari ini kami belajar dari seorang wanita bernama Lydia, yang setelah bertemu Tuhan dan menjadi percaya, dia mengalami perubahan hidup. Tidak lagi egois, tidak lagi serakah, tapi sebaliknya murah hati dan rela berkorban. Adalah juga doa kami supaya kami menjadi orang Kristen yang tidak egois dan tidak serakah, tapi menjadi orang Kristen yang rela berkorban dan mengasihi sama seperti Tuhan Yesus ajarkan, menjadi Kristen yang murah hati. Tolong kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Selalu kami doakan negeri kami diberkati. Indonesia punya masa depan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.